Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, kalau sehat bisa kita memulai pembelajaran untuk hari ini ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan manfaatnya. Nah, ibu minta satu orang asila untuk memimpin doa. Duduk siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Shadaqallahul adzim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, ibu mau absen dulu ya. Tapi absennya melalui tiap-tiap kelompok. Untuk kelompok Amoy, sudah masuk? Sarjana. Sarah sama Jena. Kenapa Sarah sama Jena? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan Sarah sama Jena cepat sembuh ya. Amin. Nah, untuk kelompok Asila siapa yang tidak masuk? Adik sama. Kelompok Anggi? Sari yang sudah masuk ya. Kita doakan juga. Sari kenapa? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan Sari juga cepat sembuh ya. Amin. Anak-anak, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta kalian untuk berdiri semuanya. Siapa yang mau jadi DJ ke depan? Indonesia tanah airku, agung padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah irman negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Datang berdiri kembali. Terima kasih, Masya. Nah, anak-anak, sebelum belajar kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama, yaitu yang sudah dipahami sama ibu di depan. Yaitu satu apa kesepakatan kelasnya? Satu, yang dua? Yang ketiga? Harus tertib pada saat pembelajaran. Yang keempat? Menjaga kebersamaan, Yang kelas, jangan buang sampah sembarangan. Yang kelima? saling menghargai sama-sama. Harus saling menghargai sama teman pada saat kita belajar ya. Nah, anak-anak, itulah kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama. Untuk kegiatan selanjutnya, ibu akan bertanya kepada kalian. Nah, sesuai dengan pembelajaran hari ini ya. Siapa yang tahu apa itu aturan? Ya, silakan. Norma. Silakan itu aturan itu norma. Nah, aturan itu norma, betul ya. Nah, siapa yang tahu mengapa kita harus memiliki aturan? Agar yang lebih tertib, Ya. aman dan damai. Iya, tepuk tangannya untuk Asila dan Marsha. Nah, sesuai dengan pembelajaran ini tentang norma ya, ibu akan menayangkan sebuah gambar. Nih, perhatikan ke depan. Gambar apa ini? Sedang sholat berjamaah. Iya, siswa sedang sholat berjamaah. Kelihatan tidak? Kelihatan. Yang kedua, gambar apa ini? Buang sampah Sampah sembarangan. Nah, anak-anak, dari gambar ini, perilaku mana yang sesuai dengan aturan? Sholat berjamaah. Nah, yang tidak sesuai dengan aturan yang mana? Nah, norma apa yang dilanggar dari gambar yang kedua? Iya, normanya norma apa? Norma apa? Kesusilaan, ya, perbuatan yang tidak baik. Nah, itulah tadi tentang norma. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang norma. Sebelumnya kita belajar tentang sejarah Pancasila. Nah, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini ya, akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Ada 3 tujuan ya. Yang ke satu, peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 4 norma. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan fungsi dan sanksi dari setiap norma dengan benar. Itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya hari ini. Nah, anak-anak, kita akan melakukan tes breaking ya sebelum pembelajaran selanjutnya. Yuk, kita lakukan tes breaking tepung norma. Bisa ya? Bisa. Tepung norma. 1. Agama. 2. Kesusilaan.
Makanya persiapkan alat tulisnya dari sekarang. Ini kita akan belajar di bab 2 yaitu norma dalam kehidupanku. Baik anak-anak, semakin paham dan semakin mengerti di bab 2 ini yaitu norma dalam kehidupanku. Yuk kita saja mulai. Anak-anak hebat semua, untuk lebih memahami makna norma dalam kehidupanku, yuk kita bahas secara bersama-sama. Karena tahukah kalian, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudi luhur sangat menjunjung tinggi norma dalam kehidupan bermasyarakat, anak-anak. Nah, anak-anak, tahukah kalian juga, norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang berupa tuntunan tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat, anak-anak. Anak-anak, tadi kita sudah menayangkan sebuah video pembelajaran tentang normanya. Ibu menjelaskan sedikit ya tentang norma itu ada 4 ya, dalam agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Nah, itu ada 4 norma. Namun ibu akan menjelaskan tentang arti norma itu. Norma adalah aturan atau pedoman hidup yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia. Norma ya artinya. Nah, sedangkan norma itu ada 4. Itu kan menjelaskan tentang norma agama. Norma agama adalah norma yang berbeda, yang bersumber dari konstitusi. Contoh norma agama adalah 1, menghormati orang yang sedang ibadah ya. Yang kedua, menjalankan perintah agama. Itu contoh norma. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang berkaitan dengan hati nurani. Hati kita. Contoh norma adalah 1, norma kesusilaan. Contoh norma 1 adalah apa? Tidak berkata jujur atau tidak berbohong. Yang kedua apa? Menolong teman yang sedang kesusahan. Itu contoh norma kesusilaan. Yang ketiga itu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Contohnya itu 1 apa? Kesopanan? Mengucapkan terima kasih. Yaitu 4 kata ajaib. 1, terima kasih, permisi, tolong, maaf. Itulah contoh norma kesopanan. Yang keempat itu norma hukum. Norma yang berkaitan dengan aturan yang terikat oleh pemerintah atau negara. Ya, hukumnya wajib dilaksanakan. Yaitu contohnya 1 kayak apa? Membayar pajak. Yang kedua, mentaati atau rambu-rambu lalu lintas. Itu contoh norma hukum. Nah, ibu akan menanyakan sebuah gambar. Nah, gambar apa ini? Kelihatan tidak? Ya, orang yang sedang melanggar lampu lalu lintas. Yang kedua gambarnya. Nah, apa itu gambarnya? Mengambil pulpen tanpa izin. Nah, dari kasus ini norma apa nanti yang akan diterima oleh Pak Budi dan Budi kan dulu ya, nanti diisi di dalam lembar kerja peserta didik. Nanti ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti disebutnya 3 kelompok ini tim analisis norma. Nanti kalian akan menjadi tim analisis norma dalam kasus Pak Budi dan Budi. Nah, nanti kalian mengisi tentang kasusnya. Yang kedua, kalian akan membuat peta konsep dari norma yang ada dalam kasus ini ya. Nah, nanti LKPD-nya itu kalian akan 1 mengidentifikasi norma, yang bagian B-nya kalian akan menganalisis norma, yang ketiga kalian akan membuat peta konsep dari norma-norma yang ada, yang 4 itu ya. Nah, ibu akan bagi kalian LKPD-nya ya, kalian isi tim analisis norma. Ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Lihat isi, baca petunjuk pengisian soalnya. Yang 1 kalian analisis kasus ini, yang kedua nanti kalian membuat peta konsep dari norma yang sudah ada di lembar LKPD. Dari isi LKPD-nya nanti sesudah beres kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 7. Kita punya kelompok? Diskusikan dulu. Sudah dulu? Alhamdulillah kalau sudah. Bu minta tugas kalian nanti kalian akan presentasi ke depan ya. Kelompok nanti sini di kelompok 3 baik kelompok 3. Kedua sini. Perhatikan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Pada kasus Pak Budi, nama apa yang telah dilanggar dan mengapa Pak Budi bisa mendapatkan sanksi berupa apa? Jawabannya adalah norma hukum dan nama Pak Budi pernah lampu lalu lintas. 2. Pada kasus Budi, norma apa saja yang mungkin dilanggar dan apa sanksi akibat yang mungkin diterima pada atas perbuatannya? Jawaban adalah norma kesopanan dan norma kesusilaan. Lanjut kelompok 3. Nomor 3. Menurut kelompokmu, apa perbedaan sanksi antara mengambil lampu merah dan mengambil pakaian tanpa izin? Jawabannya adalah 1. Sanksi tilang, 2. Cemooh, dan kasar malu.
Lengkapilah tabel perbandingan 4 jenis sampah di bawah ini berdasarkan hasil diskusimu. 1. Norma agama. Sumber norma wahyu Tuhan, contoh perilaku sesuai norma adalah beribadah, berdoa sebelum makan, dan tidak berbohong. Sanksi jika melanggar dipercaya berupa dosa. 2. Norma kesusilaan. Sumber normanya adalah hati nurani manusia, contoh perilaku sesuai norma, berdasarkan jujur mengembalikan dompet yang ditemukan dan tidak menyambut. Sanksi jika melanggar, penyesalan, dan rasa malu. 3. Norma kesopanan. Sumber normanya adalah tata krama dan perilaku. Contoh perilaku sesuai norma adalah menghormati orang tua atau guru, mengucapkan permisi, tidak, dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Sanksi jika melanggar adalah celaan dan pengucuran. 4. Norma hukum. Sumber normanya adalah badan resmi negara. Contoh perilaku sesuai normanya adalah menaati lampu lalu lintas, memakai helm, dan tidak mencuri. Sanksi jika melanggar, tegas dan memaksa, denda atau penjara. Demikian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 3 pada perwakilan saja ya. Siapa yang mau memberikan tanggapannya untuk kelompok 3? Sudah benar jawabannya? Sudah. Nah, tadi teman kita sudah presentasi ya. Presentasinya bagus tidak? Bagus. Jawabannya benar tidak? Benar. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Tidak? Tidak ada? Jawabannya? Benar semua ya. Nah, Ibu sudah mengoreksi tadi ya, melihat kelompok 1, 2, dan 3 hasilnya betul semua. Nah, alhamdulillah berarti kalian sudah memahami tentang pembelajaran hari ini yaitu tentang norma. Ya, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengisi bekerja sama dalam diskusi kelompok, sudah berkolaborasi dengan sesama temannya ya. Sila sama Alia sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Yuk, kita kasih jempol 3. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini, siapa yang mau menyimpulkannya? Apa itu tentang norma? Ayo, siapa yang mau? Apa itu norma? Ya, Anggi? Norma adalah aturan atau tindakan hidup yang berlaku dalam masyarakat. Tepuk tangan untuk Anggi. Norma adalah aturan atau pedoman yang berlaku dalam masyarakat. Nah, norma itu ada berapa? 4. 1 norma? 2, 3, 4, 10. Nah, Ibu akan bertanya lagi kepada kalian tentang pembelajaran hari ini. Ya, Ibu akan merefleksikan, ya, merenungkan kembali tentang pengalaman, perasaan selama pembelajaran ini ya. Ibu akan bertanya, perasaan kalian gimana sih selama mengikuti pelajaran ini? Yang kedua, bagian mana dari pembelajaran ini yang menurut kalian sangat sulit? Ada nggak? Ada. Pinter. Yang ketiga, ide baru apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran norma ini? Iya, pinter. Tepuk tangannya untuk kita semua. Sebenarnya itu mengetahui tentang semua norma kata Marsha ya. Nah, anak-anak, pembelajaran selanjutnya itu kita melakukan asesmen mandiri. Ibu punya soal, tapi adanya di aplikasi Zquiz. Ya, nanti kalian buka aplikasinya, kalian ada pertanyaan. Kalian isi pertanyaannya pakai aplikasi dan petunjuk algoritma. Ya, langkah-langkah menggunakan prinsip berpikir komputasional itu petunjuk arah. Silakan dibuka aplikasi Zquiz-nya. Ayo isi soal yang ada di aplikasi Zquiz. Silakan isi pertanyaannya. Ada 5 soal evaluasi mandiri. Silakan, Yubi. Yuk, kamu udah bisa masuk? Ya, Sila bisa masuk nggak? Nah, nanti nah, anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan evaluasi mandiri dengan membuka aplikasi Zquiz. Nah, sekarang HP-nya simpan lagi karena itu untuk pembelajaran. Yuk, simpan lagi. Nah, anak-anak, ya, tadi kita sudah melaksanakan serangkaian kegiatan ya, dari diskusi, presentasi, ya, ucapkan terima kasih atas kerjasama dalam seluruh kegiatan, ya, kerja keras kalian, ya, terus kolaborasinya. Ibu sangat mengapresiasi sekali ya, kalian sudah sangat baik dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, kegiatan hari ini sudah beres. Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian. Apabila Ibu mempunyai kesalahan, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kita tutup acara ini dengan berdoa bersama. Silakan Sila. Duduk siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di jalannya hati-hati ya. Berjalan di sebelah kiri. Demikian pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi